Yo, welcome back to Wakacau Radio X Natural Blast. Masih bersama gue Zi Verzian. Dan hari ini kita ada di segmen Mupeng alias musik pengetahuan. Yoi, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu musisi band metal yang udah lumayan juga ya, tahun 99 kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah, langsung aja bersama pada Piping dari Straight Out. Tos dulu sama Piping. Gue manggilnya apaan ya? Bang Ngap. Enggak lah. Hah? Manggilnya Ade. Si cocok. Kelihatan betul pakai kacamata. Enggak kelihatan muka lu mana? Gimana kabar Bang Piping? Baik Om. Sehat ya? Alhamdulillah. Pandemi gimana nih? Pandemi ngaruh nggak nih? Pandemi Sama ngaruh sama aktivitas. tuh nih. Oh parah. Sama aktivitas. Parah. Ya udah sama kayak yang lain aja deh. Di Iya. rumah aja. Ini udah jadi penyakit mainstream sekarang ya, pandemi ini. Gua tahu Piping karena waktu itu sempat main ke studionya Venom ya, kalau nggak Iya, salah. Venom. Waktu itu gua nemenin si Gaga dari Modern Guns waktu itu. Ngomong gagak ya? Sama Gaga waktu itu. Gua lupa tahun berapa gitu. Yang di ini kan kebagusan. Ragunan, iya, kebagusan. Bagusan kan? Bagusan. Iya, studionya yang di lantai 2 tuh. Pokoknya kalau buat para gitaris ya itu surganya lah menurut gua, dengan amplinya yang gokil. Itu bisa dirental juga kan? Bisa. Bisa ya? Bisa beneran. Sekarang Venom gimana kabarnya nih? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih buka. Masih buka ya? Tetap buka. Nah tapi kan sekarang ya di era pandemi gini kita nggak bisa pungkiri lah ya, Iya, maksudnya lalu lintasnya lebih sedikit. iya agak menurun Bukan mungkin. lebih sedikit banget. Maksudnya ada yang latihan gitu juga nggak sih? Ada yang rekaman juga nggak selama pandemi? Ada. Tapi drastisnya nurunnya bisa sampai 60%. 60%? Sampai 70%. Wah gila. Turunnya bisa segitu. Itu juga vendor-vendor alat juga Iya. susah juga ya. Ya pintar-pintar kita nyiasat ini sih, makanya buka keran yang lain. Buka keran yang lain. Iyalah. Mantap. Venom tuh awalnya tuh tahun berapa sih? Studionya? Iya studionya. Studio 2010. Oh studio 2010. Mimpinya dari 95. Mimpi dari 95. 95 ke 2010. Iya, 15 tahun. 15 tahun ya. Tapi tetap bisa berjalan sampai sekarang gitu. Nabungnya 2003, mulai gue seriusin. Nabungnya 2003. Pengen sih dari 295. Pengen 95. Kalau awal karir bermusik dari Gue dari 94, 93 udah mulai maksudnya main musik. udah main gitu musik kan. gitu. Itu udah sekolah maksudnya udah. Enggak, cuman main gitar di anak gang aja. Itu SD. Main One Palace Iya. ya kan, Heman Slang Iya, itu ukuran berapa tuh? SMP lah kelas 1. SMP ya, kelas 1. Kelas 1. Dapat lo pertama kali denger musik tuh dari orang tua atau dari temen? Atau Dari gimana? om gua. Dari om. Ingat Dari gak om itu apa waktu itu dikasih cokokinnya musiknya apaan lo? Om gua dulu punya, kalau di tahun-tahun anak 90-an tuh om gua punya banyak temennya, banyak ada di Belanda Blok M tuh namanya toko-toko baju zaman dulu namanya More Shop. Lambangnya begini tuh. Lambangnya Itu teman-teman om gua. Jadi kalau pulang tuh suka bawa kaset Def Leppard, Iron Maiden gitu kan. Gua nggak tahu itu kaset apaan itu kan. Kalau dia nyetel kan karena gue tinggal di bawah kan gue kedengeran tuh. Nanti kalau dia lagi cabut gue ke atas, gue liatin apaan sih ini kayak gitu-gitu. yang main kaset tape tuh Iya, dia main tim kaset gitu. ngeliatin covernya gitu ya. Karena dulu kecil gue kan emang gue tinggal sama nenek gue. Gitu. Itu emang kamar om gue sama kamar gue tuh atas bawah. Jadi kalau dia gedebak-gedebuk di atas, gue suka denger. Si om juga sempet ngeband juga. Gak kan? ngeband dia hanya pendengar aja. Pendengar. Tapi dikasih dengernya ada gitu Iron Maiden Iya kayak ya. gitu-gitu, Metallica kayak gitu-gitu. Metallica ya. Sebenarnya sih rasa penasaran doang sih. Iya. Apaan sih ini gitu. Iya. Suka mah belum. Belum ya. Suka sih belum, tapi Iya. waktu itu penasaran aja. Kayak gitu. Karena umur segitu kali Ya, ya. masih segitulah, masih doyan Iya. pil BK. Apaan tuh? Buat mabokan. Masih doyan begituan. Dan begituan ya. Ya, maksudnya masa ngerintis sih. Iya. SMP kelas 1, kelas 2 tuh ngerintis lah. Merintis tuh ya. Ngerintis apa, suka musik apaan, terus Ya. semua alat musik gue cobain gitu kan, belajar gitu. Nah kalau alat musik sendiri yang pertama kali lu cobain apaan tuh? Drum. Oh lu main drum. Jadi lu Oh enggak, kalau pertama banget sih gitar. Gitar. Tapi jatuh cinta sebenarnya sama drum. Oh, fun fact nih berarti ya. Iya, jatuhnya cintanya sama drum karena
nggak tahu aja, gue suka drum aja gitu. tapi kalau gitar maksudnya gitar lah standar lah di rumah juga. Udah punya gitar? Iya, dulu om gue juga yang ngasih gue pertama kali gitar buat belajar. Berarti secara nggak langsung om lu ini berjasa juga lumayan. Ya buat lu untuk berawal karir di dunia musik ya? Iya lumayan. Kayak gitar juga dikasih gitu ya? Ngasih gitar akustik pertama kali gue. Ya? Setelah gue cabut dari pesantren, dulu kan gue sempat pesantren setahun. Oh sempat. Dia kasih gue gitar, nih lo main gitar ya gitar, katanya. Main gitar, terus ya udah. Jadi ngulik-ngulik aja udah gitu ya? Ngulik gitar. Nggak ada yang ngajarin main gitar gitu. Oh, otodidak berarti? Otodidak, cuma ngeliatnya bukan ngeliat YouTube, ngeliat temen. Iya. Nggak ada YouTube zaman dulu. Nggak ada YouTube zaman dulu kan? Tahun 9 berapa? 95-an lah. 95 ya? 95, 94. Konsi gitu. Iya, gokil juga tuh teman-teman tuh yang umur gue 14 tahun lah gua. Umur 14 tahun 14 tuh. tahun. Di era-era tahun 2000 tahun 95 ya. 94 95 tuh masih era-eranya tuh kaset tape gitu. Tape. Iya kan? Jadi nguliknya tuh ya nggak bisa di browsing di Google ibaratnya. Kuncinya apaan nih? Kalau nggak pakai Walkman, kalau lo mau gampang nguliknya, baterainya setengah habis. Jadi pelan deh. Nah, itu rasain juga sih tuh. Baterainya lu bikin setengah habis baterainya. Kayak gitu. Agak keok-keok Iya udah keok suaranya kayak Walkman. Ngulang lagi kan. Tapi setelah umur makin bertambah, jadi semangat buat ngeband tuh pas ketika kapan lo? Jadi gini, gue waktu SMP biasalah masih belajar main musik kan, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah SMA kelas 1 tuh, SMA kelas 1 sama kelas 2 mungkin ya, itu udah mulai main musik yang ekstrim. Artinya main musik hardcore, main underground lah, main punk gitu kan. Gue udah kayak situ kan. Dari SMP kelas 3 sebenarnya sih. SMP kelas 3, SMA kelas 1 itu gue udah into ke situ kan. Sampai akhirnya gue seriusin sampai akhirnya punya band tuh dulu tahun 96 97 lah dulu punya band. Ya, punya band hardcore yang emang serius waktu itu. Berarti band pertama hardcore dong lo? Punk band gue sih pertama kali. Punk karena gue juga besarnya bukan di metal sebenarnya. Gue besarnya di punk. Wah, gokil. Ya gue main metal tuh karena pas pada masa saat gue kuliah 98. Karena waktu itu gue ketemu dengan teman-teman baru lah, kan diajak ke tongkrongan mereka yang baru lah. Nah di situ emang komunitas metal gitu. Waktu itu yang bawa gue sih si Dimas, vokalisnya Sadistis, yang akhirnya jadi vokalisnya Straight Out juga. Oh sekarang jadi vokalis Straight Out? Iya, dia 13 tahun sama Straight Out. Sekarang sudah enggak. Sekarang udah enggak ya? Kayak gitu. Ya makanya gue tuh sempat kurang lebih tau lah beberapa lagu Straight Out gitu, pernah denger lah gitu kan, sepintas gitu. Cuma gue tuh kayak mikir Straight Out gitu ya. Gue punya mindset gue tuh kalau band namanya Straight itu hardcore. Nah itu. Nah kan tadi gue bilang sama lo, gue nggak besar di metal, gue justru besar di punk dan hardcore gitu. Dan gue baru tahu ternyata faktanya kayak gini. Iya, metal tuh apa ya? Pendewasaan gue dalam bermusik aja. Oh iya. Karena menurut gue musik tuh nggak ada batasnya sih. Iya. Jadi gue nggak bisa, gue anak punk, gue anak hardcore gitu, tanpa harus merubah image band Strike tadi. Iya. Strike udah pasti hardcore deh gitu. Iya. Malah gue pernah waktu itu, gue mau tour. Waktu itu sempat di Kediri, dia nggak mau bikinin show-nya. Karena dia bilang ini band metal mas, aku tahu, dia bilang gitu. Oh enggak, ini band hardcore, namanya Strike. Gue bilang enggak, bohong, ini band metal, aku tahu. Sebenarnya ada cekcok tuh ya. Iya, akhirnya karena waktu itu gue dari Bali tuh pengen main ke Surabaya, ada jeda waktu 1 hari. Gue pengen main di Kediri ceritanya. Dia nggak mau bikinin acara. Ya akhirnya gue ngobrol lah sama salah satu petinggi di sana, petinggi komunitasnya. Ya. Gue mau manggung di tempat lu nih, di kota lu nih. Ada masalah seperti tadi, gue bilang gitu. Perkara kayak gitu ya? Dia gitu. Ya udah ntar aku urus anaknya katanya gitu. Besoknya panitia nelfon gue yang tadi gue cekcok itu. Siap mas, udah kita bikin jadwalnya. Manggung langsung. By the way gue ngomong itu sama vokalis Extreme DK April. Wah, gokil. Petinggi tuh ya. Gokil. Iya, gue wajar dong kalau gue mikir. Iya, emang betul. Strike kayak Straight Out itu memang bukan band metal. Mau mikirnya gitu. Band ya metal, iya masih gue selama itu masih enak gue dengerin lah. Iya. Masih enak. Soalnya gue tuh suka udah mulai agak ngulik sama band hardcore punk itu sebenarnya ketika gue kuliah
di Jakarta dan gue tinggal di Depok. Kayak gue bisa kenal sama si Donald, Adit, anak-anak Tinggi Stride, sama Kicoy Stride gitu-gitu. Makanya gue baru into ke musik hardcore tuh pas ketika gue di Depok. Makanya kan gue banyak Thinking Strike, terus Straight Answer, banyak Straight Out itu. Straight Out. Gue mikirnya band hardcore nih, gue bilang pasti lah. nih. Mindset Ternyata band metal pas gue nyanyikan sama Gaga. band gini kalau kata Gorus apa? Garpu somai. Garpu somai. Iya. Tapi dari 99 tuh emang gue tadi sempet nyari lah. Kalau Straight Out sih 98. Straight Out 98 ya? 98. Rilis karya pertama kali itu tahun berapa? 99 ya? Nah, di tahun 99 kan kita kan tahu sendiri lah masih eranya tuh ya belum yang semodern sekarang gitu kan. Nah, yang gue pengen pertanyakan tuh gimana caranya Straight Out untuk mempromosiin karya kalian di tahun segitu gitu. Jadi dulu 99 ya? Sebenarnya bikin Straight Out itu 98 kan ya. Itu pun gue bikin jadi dari tahun 95 sampai 98 tuh gue punya bandnya, tapi banyak band lah yang gue malang melintang lah ya. Gue tuh paling sering dikeluarin. Bad Attitude lah. Zaman itu ya, masa itulah Bad Attitude lah. Segala macam biasa gitu. Sampai akhirnya gue capek sendiri 3 tahun nyemplok di band ini, band itu. Kayak gue harus punya band deh sendiri yang emang gue yang pendirinya. Jadi gue yang ngeluarin orang nih. Waktu itu pikirannya cuma gitu, waktu itu gitu. Itu umur berapa tuh? 99 berarti umur berapa? 18 tahun, 17 tahun lah. Baru lulus SMA berarti? Iya, lulus SMA. Lagi gini-gininya banget ya. Capek juga kan gue mencok sih 18 tahunan lah. Gue harus punya band yang emang gue yang jadi pendirinya. Iya. Nah waktu itu sebenarnya gue udah punya band yang lumayan agak solid sih. Sampai akhirnya gue untuk ganti nama gitu, ganti nama aja. Temen gue nggak mau yang itu. Oke, akhirnya kita pecah gitu kan. Waktu itu kita habis manggung di Poster Cafe, itu nama bandnya Bonehead. Gue suruh ganti nama jadi Straight Out, dia nggak mau. Akhirnya dia tetap nerusin. Akhirnya Bonehead itu dibubarin, dia bikin band lagi. Gue juga bikin. Akhirnya gue bikin lah Straight Out. 98 itu. 99 setelah gue ngerekod orang, 99 gue coba nulis satu materi. Kita ikut kompilasi waktu itu bareng band-band punk hardcore Jakarta sih, Triple X, Ejakulala Vampire, The Speak Up gitu. Itu nama labelnya USMC Record, ada studio di daerah Cilandak tuh, namanya USMC gitu. Sebenarnya waktu itu promosinya sih karena tahun segitu fisik itu masih kenceng nih, jualan fisik, ya kan, kaset, CD gitu masih kenceng kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah sih. Dari teman ke teman, begitu zamannya pamflet kayak gini gitu, kita pasang di studio atau di tempat-tempat tongkrongan. Udah kompilasi ini, Ping gue pesan satu ya, udah begitu dulu kan. Akhirnya gue bilang sama labelnya, gue minta dong 30 ke 50, udah gue jualin. Berarti di tahun 99 ya tadi ya? Kompilasi pertama gue. Iya, kompilasi. Oh, itu kompilasi ya, Straight Out ya? Kompilasi pertama kali sih kita 99 kompilasi, 2000 itu kita ikut kompilasi juga bareng band-band hardcore Jakarta. Sama siapa aja tuh kalau boleh tahu tuh? Step Forward, ada Thinking Straight juga, ada Dead Pitch, ada Burning Inside. Tahun-tahun segitu 2001 kita juga, gue ikut kompilasi Fallen Angel Magazine itu bareng Poison the Well, bareng Undying, bareng band Eropa. Itu kompilasi juga. Gue tau Poison the Well, ada yang judul lagunya apa? Nerdy apa ya? Nerdy. Iya. 99 2000 2001 itu kita banyak sih dikompilasi sih sampai 2002 lah. 2003 akhirnya kita fokus buat nulis materi. 2004 album pertama keluar. 2004 full album langsung. Full album langsung. Enggak, tadi balik lagi ke yang bilang tadi apa? Album apa tadi? Lupa gua. Yang sama Poison the Well. Oh, itu kompilasi sih. Kompilasi Fallen Angel Magazine itu. Nah, tuh bisa kejadian kayak gitu. Gimana tuh? Jadi gini, ada temen dulu ada label di Bandung namanya Blue Sky Records, sekarang namanya sekarang ada, kalau lu cek di Instagram namanya Merch Konspirasi. Merchcon. Itu kan dulu nama bandnya Blue Sky Records. Sekarang nama labelnya Amstretch Records. Mas Santo. Iya, Santo. Santo. Santo yang bawa gua ke sana. Oh gitu. Yang minta itu tahun 2000 dia, gua kenal dia tahun 2000.
Dia minta demo tape waktu itu masih pakai CD. Kaset Kaset sama CD waktu itu Oh, masihnya. CD. Dia minta itu, terus dia bikin kompilasi sama band-band Good Life itu. Undying, Boys and the Well. Iya. Ada Archangel gitu-gitu. Iya. Anjing. Spirit 84. Anjing. Gokil loh teman-teman lo. Tapi yang dari Indonesia juga bukan gue doang, ada Fall, ada Dead Kiss juga, ada Burning Inside Fall. juga. Fall ada juga. Fall ini si Cloudy. Iya, Cloudy. Jadi maksud gue yang dari Indonesia bukan gue doang. Iya. Emang ada beberapa juga band. Iya. Maksudnya kan Santo untuk mengenalkan band-band Indonesia keluar juga dan sebaliknya gitu kan. Iya. Itu jadi salah satu jembatannya dia juga mungkin Iya, yang memperkenalkan gitu. band-band yang ada di Indonesia buat Iya. di Eropa sono ya. Gokil. Era metallic hardcore di tahun 90-an akhir 2000-an awal ya. 2000-an awal tuh ya. 2000-an awal, tahun 2000 lah, 2001. Iya, 2001 ya. Gokil loh. Di tahun segitu udah ada di album kompilasi bareng band-band yang anjir gue SMA dengerin Poison the Well tuh gokil loh. Gak tau tuh band masih ada nggak ya? Ada. Masih aktif ya? Masih aktif. Masih ada. Akhirnya tahun 2004 Album pertama. album pertama. Nama albumnya apa? Undying Beauty and the Symphony of Sadness. Gokil. Album pertama. Itu dirilisnya nama siapa tuh kemarin? Itu sama Santo. Oh, maaf. Sky Records. Straight Out itu labelnya dari awal kompilasi sampai album kelima nih. Iya. Itu sama Amstrad semua. Oh, dari dulu. Oh, kontrak mati nih. Amstrad. Kalau merchandise sama mereka juga? Merchandise. Merchandise sama mereka juga. Berskon. Ya tapi kadang kalau nggak kita bikin sendiri, Ben. Oh, yang official dari ini ada. Ketemunya gue sama Santo pun sebenarnya nggak sengaja gitu kan. Jadi waktu itu ada di Jakarta, ada di Strongnya Pinball di daerah Sleepy. Jakarta Barat. Iya, jadi si Fallen Angel tuh udah pernah keluar edisi sebelumnya. Gue ngeliat kan artikelnya, wah gila kompilasinya mau band-band luar nih, band lokal kan. Gue mau dong, gue bilang gitu. Ya udah sini demo lu. Gue taruh lah tuh CD gue di Pinball. Gue taruh sebulan, 2 bulan, kok CD gue nggak beranjak dari tempat pertama kali gue taruh, ya kan? Nggak geser deh. Sampai akhirnya waktu itu Santo datang, dia ngelihat nama bandnya di setel, terus dia bilang sama temen gue yang punya Pinball, ini band siapa? Ada temen gue dari Ragunan kan, temen gue. Iya. Gue mau ketemu dong sama orangnya, gitu. Akhirnya ya udah gue datang ke Pinball, kenalan. Jadi emang kerjasamanya sih lebih berteman dulu deh baru kita berbisnis. Iya. Kalau gue begitu sama dia. Best by pertemanan gitu. Pertemanan dulu sih, karena kita emang berteman dulu sebelum kita melakukan bisnis, kita berteman. Sampai akhirnya ya sebenarnya bukan bisnis juga sih ya. Ya gue dibantu lah sama dia. Banyak dibantu gitu aja. Distribusi dari dia juga berarti. Semua yang ngatur dia. Wah, oke. Album pertama 2004 itu. Ada kesulitan nggak pas proses kreatif rekaman karena album pertama nih? Oh iya, Pak. Pasti kan ada suka dukanya lah ngerjain Album pertama Straight Out tuh. itu sebenarnya harusnya rilis di 2003. Harusnya. Karena gue pertama kali rekaman itu Oktober 2002 untuk album pertama. Oktober 2002. Oh Pas iya, Bom oke. Bali, gue ingat banget. Oh, Bom Bali. Jadi kita Bom rekaman Bali yang pertama kan? Jadi gue rekaman di tempatnya studionya Bang Pai di Palu, dulu di Cilincing kalau nggak salah tuh. Bang Pai ini Slang ya. Gue di tempat dia. Jadi pas gue lagi di studio itu, gue waktu itu 2 hari berturut-turut di studio. Emang gak keluar studio, gue ngambil 4 shift waktu itu. 2 shift. Ada bom katanya, di Bali katanya. Itu bahkan gue inget banget, pertama kali Straight Out rekaman itu di tempatnya Pai, ada pas bom Bali. Nah, kita gak bisa nerusin rekamannya karena waktu itu kita kehabisan uang. Oh iya. Kita kehabisan uang di 2002, kita gak lanjut rekamannya. 2003 kita coba ngumpulin lagi. Akhirnya di 2003 akhir lah kita coba rekam ulang yang udah pernah kita rekam di tempatnya Pai. Ulang dari nol tuh. Ulang dari nol, kata keterbatasan biaya dan banyak hasil-hasil yang belang. Pada waktu itu kan juga gue juga belum terlalu ngeh sama gimana proses recording kan, karena pertama kali kan. Wajar ya pertama. 2001 2002 tuh kan ngelihat studio kayak gitu kan. Proses recording seperti apa. Kayak gitu lah, Pak. Kalau buat ini apa namanya? Lirik siapa yang banyak nulis? Oh, itu banyak biasanya vokalis. 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 Nah, isu apa sih yang banyak kalian angkat pas di album pertama itu? Beda-beda sih kalau Straight Out. Iya. Beda-beda. Tapi mungkin persamaannya adalah nggak tahu ya. Kalau gue sih lebih suka album yang emang tematik dalam arti
dalam arti kata gini, emang di konsep Iya. dari albumnya. Jadi Straight Out tuh kebanyakan kayak misalnya lagunya 10 lagu di album. Iya. Sebenarnya lirik lagu pertama sama lirik lagu 10 itu semua berhubungan tuh. Oh, nyambung. Menjadi satu alur cerita. Wah, keren. Nah, itu akan memudahkan gua untuk membuat artworknya. Artworknya mau seperti apa. Dari artwork nanti bakal ngelebarin lagi ke merchandise seperti apa. Ngembanginnya lebih gampang sih menurut gua. Karena konsepnya kuat gitu. Iya. Gua Karena udah ada konsep. Iya. Tinggal ngembangin aja. Iya, jadi benang merahnya tahu nih mau kemana gitu. Karena liriknya emang bercerita itu. Oh, iya, Lagu iya. 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4 sampai 10 gitu. Wah, keren. Kayak gitu. Mantep. Gue pernah baca nih di salah satu artikel gitu ya. Di mana ya? Di Google lah. Gue lihat tahun 2005 sempat split CD bareng band Jepang di label Iya, Infinity Punk. Enzwek. Enzwek berhardcore ya? Anzuk benar tuh. Iya kan? Ini sebenarnya band metal tapi rootsnya hardcore ya, aku baru tahu gue. Itu gimana tuh bisa kejadian tuh? Straight Out itu sebenarnya anak-anak punk rock yang mempunyai band hardcore dan memainkan musik metal. Tuh, denger tuh ya. Itu kayaknya harus gue jadi clickbait. Anak-anak punk rock, Anak-anak punk rock yang punya band hardcore, Punya band hardcore. dan memainkan musik metal. Catat. Iya. Itu Enzek 2004 abis album 2005 emang ada split sama Enzek. Itu didistribusin di Interpunk Worldwide waktu itu. Worldwide tuh ya? Worldwide. Jadi gua akses itu zaman internet baru-baru kan tuh. Iya. Ya anjing ada album gue. Keren nih, gile. Bangsat gue. Keren banget nih gue. 2005 pun kita sempet tour sama band dari Malaysia tuh. Jadi waktu itu emang untuk distribusi di Malaysianya kan dari Blue Sky itu dulu diambil sama Dyslexia Record. Terus Dyslexia tuh yang nyebarin di bagian Asia Timur, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Kita sempat tour sama band dari Dyslexia namanya Cassandra. 3 kota di Jakarta. Di Jakarta, Bandung dan Semarang. Waktu itu sempat tour. Ya waktu itu promo album 1 sama promo split. Kan 2004, 2005, 2006, 2007 emang tuh kita lagi padat-padat itu. Si Straight Out tuh. Lagi peaknya banget tuh pasti. Iya, lagi dari situ lagi ininya banget. Lagi kencang-kencangnya. Lagi kencang-kencangnya. Bahkan di 2007 pun akhirnya kita ngeluarin album kedua. 2007. Jadi gua juga 3 tahun. cuman dari 2004, 2004 album pertama, 2005 split, 2006 tuh nulis materi tuh, 2007 langsung udah keluar album kedua. Wah, gila produktif banget. Ya waktu itu ya. Gokil ya. Darah masih panas kemana-mana buat kita ya kan. Itu udah 2007 album kedua. 2007 album kedua. Itu berarti udah ada Venom berarti. Belum, Pak. Venom 2010. 3 tahun kemudian baru ada Venom. Tapi di situ udah mau mimpi dari tahun 95 tuh. Iya. Udah mulai diseriusin lah. Udah seriusin. Di 2002 2003 gue udah mulai seriusin. Emang ya udah gue tipikal orang yang emang nggak bisa kerja sama orang. Terus apa ya, main musik juga nggak disupport orang tua kan. Iya. Ya udahlah, gue support diri gue sendiri aja lah. Iya. Harus berdiri di kaki sendiri gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah lah. Mantap. Venom keren. Kayak gitu. Gue kan sering lihat band teman-teman gue, band-band hardcore teman-teman gue kayak FA, si Indra, terus si Gaga, si Adit, banyak lah band-band teman-teman gitu, band hardcore seringnya tour. Kalau kata Indra Cino, rukun kelima hardcore tour. Iya, betul. Nah, gue pengen nanya, kalian selama tour tuh pernah nggak ngerasain suka dukanya gitu? Kalau di Straight Out tuh gitu. emang harus kok jadi satu yang wajib. Karena kenapa Indra ngomong gitu? Karena gue juga dari hardcore. Iya, makanya itu harus nggak boleh nggak ada. Setiap album harus ada tour. Iya. Harus. Rukun kelima hardcore ya. Betul, itu nggak bisa. Jadi setelah lo rilis, mungkin lo launching, itu habis itu video klip. Nah, video klip boleh. Ya udah harus tour. Itu udah harus. Nggak bisa di ini. Nggak boleh lepas dari agenda kalau tour. Ada nggak kota yang berkesan banget yang nggak bisa bikin lo lupa lah selama lo berkarir sama Straight Out gitu? Di Malaysia waktu itu. Di mana? Kuala Lumpur, Salah. Di Kuala Lumpur. Itu tahun berapa tuh? 2012. 2012. Kenapa tuh, ada kejadian apa tuh? Jadi 2012 mainnya hari Minggu, hari Sabtunya gue main Hammer Sonic. Hammer Sonic. Hari Minggunya main di Malaysia. Nah waktu itu di Malaysia itu mainnya kita nggak tahu kalau itu kita main di sebuah venue yang
menurut kita dan orang Malaysia mungkin itu besar karena kita main di Stadion Bukit Jalil. Oh, stadion. Iya, tapi mungkin kita bukan di stadion ya. Kalau misalnya di Senayan GBK, Stadion GBK. Tapi kan ada lapangan D, lapangan apa gitu. Ya kayak gitu juga. Gate-nya gitu. Gate-nya. Nah, itu acara modelnya mungkin kayak apa ya? Kalau di sini kayak Jaklot. 3 hari gitu, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, kayak gue main hari Minggu, Jumat Sabtunya tuh yang main di situ tuh ada Joey Ramons bawa band. Si Joey Ramonsnya bawa band, dia bawa band, bukan Ramonsnya ya. Dia bawa bandnya dia. Terus ada Avenged Sevenfold main situ juga. Dan kita main di panggung yang sama gitu. Anjing. Itu apa sih nama acara? Gue buka dua orang band Amerika itu, Bless the Fall sama Agus Benfred. Gue buka mereka. Jadi main yang waktu itu hari Minggu itu yang main cuma 3. Yang main cuma 5 band. Bless the Fall, Agus Benfred, band Malaysia 2, Straight Out 1. Gue mainnya jadi rundownnya tuh band Malaysia main dulu 2. Gua baru Agus Benfred, Bless the Fall. Jadi cuma 5 band. 5 band dari 3 negara. 3 negara dan maksudnya berkesan ya karena service yang mereka kasih ke kita tuh service band-band luar gitu. Kita juga anjing keren banget loh. Kita dikasih ini, kita nggak pernah dikasih kayak Nora gitu kan. Kita dikasih kontainer di belakang panggung, Pak, yang isinya itu backstage maksudnya. Backstage-nya kita kontainer. 1 kontainer 1 band. Di situ udah ada prasmanan makanan yang lo mau apa makan aja apa aja ada. Ada ruang ganti buat kitanya, ada ya udah keren lah, internasional lah kelasnya. Produksi cek sound segala macam enak juga tuh. Begitu kita kesana pun dari awal kita juga dikasih surat dari kerajaan Malaysia. Untuk kita urus ke Dubes Malaysia di Kuningan karena visa kita harus bisa kerja. Jadi kita cek retina mata, cek 10 jari gitu. Dan begitu kita sampai di Bandara Kuala Lumpur udah ditungguin orang yang emang tahu bahwa di pesawat itu ada band member, disuruh bawa sendiri alatnya. Wah gila, eksklusif banget ya. Iya, waktu itu emang mereka juga ngemas acaranya bagus sih. Mereka kerja sama bagus yang bagus sama perusahaan rental mobil buat nganter band-bandnya. Terus acara itu juga disponsorin ampli YNGL waktu itu. Amplinya? Backline-nya keren deh pokoknya, emang kelas dunia backline. Berarti lu puas banget berarti main sana. Satu gue puas sama equipment-nya. Iya. Karena ya di Malaysia itu kalau ada gigs atau ada acara tuh ditonton 200-300 orang itu lu udah bagus. Jadi sebenarnya waktu itu sama promotornya gue kasih pilihan. Ting, lu mau mana nih? Lu mau main 3 kali? Malaysia, Kuala Lumpur, Penang misalnya. Kuala Lumpur, Penang apa di mana? Apa di mana Sarawak apa di mana gitu. Tapi lu cuma ditonton 200 orang, 300 gitu. Atau lu mau single show gitu. Ditonton 1.000 maksudnya. Iya, 1.000 ya. Sisanya lu jalan-jalan deh. Gue mendingan yang 1 show, single show aja gue. Tapi lu bisa jamin yang datang banyak, gue yang jamin gitu deh. Bener sih pas datang. Jadi emang acara besar gitu. Kayak gitu. Kayak acara tahunan mungkin kali ya. Enggak sih, kemarin kebetulan si Bless the Fall sama Agus Benfred kan abis main di Indonesia juga. Jadi di Malaysia abis itu mereka ke Malaysia. Di Indonesia mereka main di Bulungan. Tapi gue nggak jadi opening waktu di Indonesia. Gue jadi openingnya di Malaysia. Ketemu di sana. Ketemu di sana. Gokil ya. Berarti pas di Malaysia tuh si penyelenggaranya ini nih nggak nge-treat kalian tuh sama aja sama band yang lainnya gitu ya? Iya. Pukul rata gitu. Dan kebetulan manpowernya yang kerja di panggung adalah para personil band Cassandra yang pernah tour sama Straight Out di tahun 2005. Jadi emang mereka udah tahu gua, kita ketemu, wah gila. Dan mereka nggak manggung Cassandranya justru. Tapi mereka kerja untuk acara itu. LO kita ya mereka gitu. Jadi kita teman-teman juga. Iya, teman-teman yang udah 7 tahun yang lalu ketemu gitu. Jadi kayak ya udahlah nongkrong lah ya. Cuma mereka bikin acara, Straight Out manggung gitu. Iya gitu. Seru sih, gokil. Straight Out. Gue ngeliat di Instagram lu nih, Ping, ada Muncrat TV. Itu apaan sih Muncrat TV? Namanya gokil loh, Muncrat. Muncrat TV itu sebenarnya singkatannya musik ngobrol curhat. Oh, musik ngobrol curhat. Singkatnya Muncrat. Muncrat TV. Iya. Masuk. Jadi itu sebenarnya ide gua yang memang pengen ngasih apa ya,
Jakarta tuh kan nggak punya media pak buat band. Iya. Buat band kayak gua, kayak band-band kayak Caki gitu kan. Kita nggak punya media yang buat promo kan. Ngerti. Wadah lah gitu ya. ya. Ada wadahnya gitu kan buat main live, buat interview gitu kan. Tapi gue bikin sebenarnya ya karena gue orangnya bukannya nggak serius sih. Gue lebih banyak pengennya sih semuanya tuh jalanin tapi santai, ketawa-tawa. Misalnya nggak terlalu ketat lah gitu. Gue ambil lah si Alay Error sebagai partner gue waktu itu. Dia partner apa co-host atau gimana sih? Alay itu host sebenarnya. Udah host. Muncrat tuh kan 3. Gue Alay Error sama Andian Gorus kan. Cuman Andian Gorus udah cabut kan. Tinggal gue sama Alay Error doang. Ya sebenarnya intinya kita ngebahas band sih. Ngebahas band, terus kemarin sih justru pas pandemi banyak anak-anak band yang akhirnya bermanuver ke kuliner, jualan inilah, jualan itulah gitu, sampai mereka tuh ngirimin ke Muncrat makanan, coba tolong minta di review, kita reviewin, terus mereka telepon, pas di review gue punya pesan, wah alhamdulillah, gue bilang seneng gue bisa bantu, gue bilang gitu, makasih banget isi sama-sama, gue bilang. Jadi ini kayak penyambung rezeki orang ternyata ya. Maksudnya kita juga nggak nyangka, sampai akhirnya ada banyak masukan, Muncrat kok jadi makanan mulu sih nih. Oh gitu, stop. Ada band-band lagi deh gue. Gitu. Ada kesusahan nggak buat nyari narasumbernya gitu, band-bandnya? Enggak sih. Nggak ada, gue kebanyakan sih emang alhamdulillah juga banyak yang minta. Sekarang malah. Jadi emang ya udah lu waiting list ya, gue bilang gitu. Karena kan gue harus susun gitu. Makanya Muncrat itu sekali syuting untuk 2 bulan Pak, 8 episode langsung kita sekali syuting. Sekali syuting dari pagi sampai malam. 8 episode. Aflak, dengerin Aflak. Jadi sisanya itu si editing tinggal ngedit aja, editor. Host, narasumber udah aman semua. Tapi kan bukannya kita butuh riset juga bukannya sih? Bukan, konsep yang Muncrat gini, kita akan menampilkan band dengan catatan yang pertama, band itu harus mengeluarkan karya. Ya, itu wajib ya? Iya, gue nggak peduli seberapa dekat lu dengan bandnya. Kalau lu nggak ngeluarin karya, sorry tuh say band lu nggak bisa main di Muncrat. Karena kenapa? Karena emang udah komitmen kita. Ini udah harga matinya. Nggak bisa atau lu ngeluarin video klip, single, album, EP gitu ya. EP bebas. Jangan karena lu nggak ngapa-ngapain, lu cuma punya band dan lu nggak ngeluarin apa-apa, lu pengen di Muncrat nggak bisa, termasuk band gua. Kenapa gua nggak pernah tampil di Muncrat? Karena straight out-nya emang belum bergerak. Gitu. Gua juga harus fair gitu, mau ucap omongan gue. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya gua udah album, gua minta sama Muncrat. Gua main interview kayak gitu aja sama. Ada ini nggak, kendala nggak ketika lo jadi seorang musisi gitaris nih di straight out, terus lo jadi host di Muncrat? Ada kendala nggak tuh? Kalau kendala sih nggak ada ya, karena basicnya kan gue emang orang yang suka ngobrol. Sama berarti gitu. Gue orang suka ngobrol, maksudnya approach ke orang juga nggak terlalu susah lah gitu kan. Kalau asal lo nya nice ya, gue juga bisa lebih nice gitu kan. Gitu doang kan sebenarnya. Terus gue juga punya partner host yang udah tahu si Alay, udah tahu si Gorus kan. Nggak ada kesulitan sih. Paling ke band sih gitu. Ke band. Karena banyak band yang emang pengen di Muncrat tuh bukan sekedar interview, tapi mereka pengen live. Cuman kan waktu live pas pandemi kita sangat terbatas gitu kan. Karena gue di rumah gue juga dipantau sama RT kan. Gak bisa rame-rame kan. Ya jadi ya kemarin sempat vakum 3 bulan kan Muncrat tuh pas awal-awal pandemi. Pandemi. Sampai akhirnya jalan lagi sampai sekarang. Sekarang udah jalan lagi. Ya dari awal berdiri 2019 kan tuh Muncrat udah 2 tahunan. Emang kalau syuting buat 2 bulan. Langsung gas 1 hari tuh ya? Jam 10 kita udah syuting Pak. Jam 10 pagi. Sampai jam 8 malam lah. Kalau nggak sampai habis maghrib kelar sih. cuman kayak orang minta data harus penuh nih Pak. Memori nih gitu deh. Paling kendala cuma gitu doang ya. Iya. Tapi habis itu udah editor sisanya. Mampus tuh editor. Mamam. Berarti udah 2 tahun tuh ya? 2 tahun. Ntar kalau di episode udah tinggal 2 nih, editor udah teriak, woi tinggal 2 nih. Nah kita syuting lagi. Nyari lagi. Jadwalin lagi. Gitu. Syuting tapi tetap di Venom? Tetapnya di Venom. Di Venom ya. Maksud gue sebenarnya gini sih. Masa sih Jakarta nggak punya media gitu kan? Terus gue ngeliat teman-teman dekat yang sering datang ke gue, teman-teman band gue, teman-teman yang lain lah. Men, nih gue ada studio nih men.
masa sih lu nggak bisa manfaatin gue sih, bikin apa yuk gue bilang gitu. Ya kan? Daripada jadi sarang setan nih nggak kepake-pake ayo bikin apa yuk. Nggak peduli, nggak ada duitnya gue bilang. Yang penting maksud gue ada yang dibikin deh gitu. Produktif lah gitu ya. Iya maksud gue gitu, jangan diem. Gue juga nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada bantuan teman-teman. Iya. Akhirnya ya udah kita bikin Muncrat. Iya bener keren. Oke loh Muncrat TV, gue pernah sih berapa episode gitu nonton. Ala error lagi. Sis disaring tuh ngomongnya. Gue liat Ala error tuh anjir zaman gue nonton band temen gue tuh ada namanya The Gaby waktu itu. Band dari pernah denger gue. Dari Jakarta kota lah. The Gaby sering di Javu. Zaman dulu ya. Iya dulu The Javu, Moe, Bintaro tuh. Ya udah akhirnya di situ gue tahu si Alay Error, si normal kalau ngomong. Tapi dia kocak sih. Project ke depan mau ngapain lagi nih? Straight Out mungkin atau Muncrat? Kalau Straight Out-nya sih lagi konsen video klip abis lebaran ini. Video klip Sama single ya. Mudah-mudahan lihat nanti kondisi lah. Kalau kondisi membaik sih kayaknya tahun ini kita gas album juga, album 5. Karena materi itu udah ada dari tahun 2019. Akhir pas tahun 2020 kita mau rekam, pandemi Pak. Akhirnya gue bilang ke anak-anak stop dulu deh. Keep aja dulu. Keep dulu deh. Karena kalau kita keluarin sekarang bingung juga gue jualan ini. Promosinya gimana ya? Makanya kan. Daripada ampek. Iya. Tapi sempat ini nggak dapat job virtual itu nggak? Oh udah ada. Kan kemarin sempat gua bikin live from Venom. 3 band waktu itu, Straight Out, Sisa Kubur, Hell Crush. Di Toba Dream kita bikin virtual. Toba Dream ini yang dulu ini ya? Vicky Sanipar ya? Gua bikin di situ kemarin Agustus kemarin. Itu aja. Gimana tuh feedback dari orang-orang? Feedbacknya sih bagus tapi guanya aja nggak biasa. Iya. Main di depan terus kamera, depannya sepi. Pas gitu ya. Mager banget pasti. Dan itu live lagi bukan taping. Live tuh ya. Setelah 8 bulan gua nggak latihan. Terus disuruh main live. Iya. Ya udah. Ukak lu. Gitu. Ya asli sih pandemi penyakit mainstream ini ngehe emang nih bangsat emang. Kayak gitu. Nih gua selalu ada 5 sih share lagu dari narasumber karena gue berharap mungkin playlist dari narasumber ini bisa jadi playlist juga buat teman-teman yang nonton ataupun yang denger podcast ini gitu. Piping bisa nggak share 5 lagu yang lagi didengar akhir-akhir ini? 5 lagu ya. Ayo bukan Spotify juga nggak apa-apa. Yang lagi didengar akhir-akhir ini. Dari nomor 5 kali ya. John Denver. Nomor 5 John Denver. Itu apaan? Country Road. Oh country, musik country gitu. Country road, take me home to the place. Itu yang lagu udah sering dengerin di mobil tuh. Iya. Apa lagi? Nomor 4 Nomor 4 apa ya? Nomor 4 In Flames. Yang The Mess itu album. Metalcore ya? Melodic metal dia. Iya, aku enggak tahu lah pokoknya metal lah dia keren lah. Nomor 3 apa ya? Gue lagi dengerin di mobil tuh apa ya? Bon Jovi. Oh, Bon Jovi. Mantap. Nomor 3 malah Bon Jovi. Lagu bokap gua tuh Bon Jovi. Nomor berapa sekarang? Nomor 2 ya? Nomor 2 Exploited. Iya. Gua lagi dengerin yang gitu-gitu lagi. Iya, balik lagi ya. Nah, nomor 1-nya nih. Nomor 1-nya Jewel, Pak. Jewel. Itu band apa lagi? Cewek, vokalis cewek. Metal juga. Bukan metal, pop, penyanyi pop. Jewel. Gua harus nyari nih kayaknya nih. Jewel. Keren tuh ya. Enggak, ya enak aja lagu pop aja. Sebenarnya sih playlist yang ada di mobil itu yang biasa didengerin sama gue sama bini gue sih itu aja. Itu gue cuma dengerin itu aja. Kecuali ada anak-anak bilang, ini dengerin ini baru gue cari. Gitu aja. Yang nggak terlalu pas pandemi ini lagi nggak terlalu ngulik-ngulik band sih. Berusaha memantau situasi dulu aja lah. Kalau dunia udah mulai cerah baru. Pelangi belum kelihatan tuh. Asli. Masih burem ini. Masih burem. Oke deh, buat sebelum closing nih,
3 kata yang mendeskripsikan diri lu buat saat ini. Ayo. 3 kata. 3 kata. Bajingan yang masuk surga. Bajingan masuk surga. Bajingan yang masuk surga. Bajingan yang masuk surga. Jadi itu 3 kata dari Mr. Piping from Straight Out. Sekali lagi terima kasih buat Piping Straight Out terus lagi dulu. Oke. Semoga lancar karirnya. Wah, kacau radio. Gua kacau radio. Mantap. Sama Nocturnal Blast. Nocturnal Blast. Bos Caki. Bos Caki lah. From Heart Bos gue juga itu dia. Bos ya. Sempet dibikinin klip ya? Bos, sama dia mah udah paling bener, Pak. Klip, terus gue sempet nonton Banyak lah. dokumenter. Iya. Gue Dia baru ngeri banyak dokumenter. banyak bantu gue juga Caki. Iya. Makanya sekarang diajakin collab sama Caki. Iya, Wah, iya. gue nggak mungkin nolak lah. Nggak mungkin nolak ya. Gue sana gue bilang di telepon Iya. yang ada di Venom lo tau kan? Tahu. Iya. Itu bisa lo bawa. Udah gitu aja. Kalau nggak ada ya gue nggak ada. Iya. Yang ada lo tau kan tahu. Ya itu bisa. Gila itu bakal maksimal. Nggak mungkin gue tolak dia. Iya. Itu aja sih paling. Mantap. Sekali lagi terima kasih buat Piping udah nyempetin waktu datang ke studio. Ini sebenarnya bukan datang mau podcast sih, cuma kita todong aja, kita nggak ngasih tahu kalau tadi itu kita mau take podcast sama dia. Kebetulan ada kerjaan sama si Nocturnal, langsung kita todong kelar meeting. Mau nggak mau, ayo udah di setting soalnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ataupun dengar podcast ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di Waka Kacau Radio. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.